What's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman. Kali ini mencoba mereview satu barang yang sudah datang beberapa minggu yang lalu sebenarnya. Sebuah barang kiriman dari seorang teman yang kebetulan waktu itu sedang berada di luar negeri, dan saya coba iseng kontak, dan ternyata direspon, dan alhamdulillah dibeliin sebuah barang floating line, crazy floating line. Apa ya kalau bahasa Indonesia berarti apa sih bahasa Indonesianya? Berarti dia floating line itu tali yang mengapung untuk spearfishing. Yang ini adalah dari Crazy sendiri yang saya coba. Kalau di Indonesia sebenarnya ada yang jual, cuma waktu itu memang sebenarnya pengen karena penasaran dengan salah satu website dari Spanyol kalau nggak salah. Cuman karena pembayarannya terlalu repot dan begitulah, akhirnya saya coba kontak teman yang lagi ada di luar negeri. Kebetulan dia lagi di Spanyol, dan coba beli dari website tersebut, dan akhirnya dibelikan, dan seperti inilah penampakannya. Ini adalah floating line dari Crazy dengan panjang 12 meter, yang bahannya sebenarnya saya juga agak di luar ekspektasi sih. Jadi bahannya itu sendiri, ini adalah panjangnya 12 meter sekali lagi. Di dalamnya dapat pengait kiri kanan, pengait yang ya depan belakang lah ya. Yang satu ke pelampung, yang satu ke gun, atau mungkin ini bisa juga langsung ke shaft. Bahannya ini yang sebenarnya cukup tidak di luar ekspektasi saya. Saya pikir ini seperti tali banji atau apa, ternyata dia seperti karet pentil. Tapi dia tidak ada, kalau karet pentil itu kan dalamnya dia bolong, ada rongganya. Kalau ini dia full, dia tidak ada rongganya, jadi hampir sama kayak rubber, kayak apa namanya tuh, kayak karet-karetnya spear gun. Jadi dia full, dan ini sih tipis sih, cukup tipis sebenarnya, tidak terlalu tebal. Dan ini makanya sekali lagi saya bilang di luar ekspektasi saya pikir ini adalah banji, dan ternyata ini adalah karet seperti karet pentil, tapi dia padat. Dan sekali lagi saya belum tahu kekuatannya, tapi mungkin sepertinya ini agak cukup riskan kalau terlalu lama dan sering tergesek dengan karang ya. Sepertinya sih akan tidak terlalu kuat kalau misalkan dapat ikan dan kemudian dia tangled, nyangkut di karang, terus itu ditarik-tarik, agak cukup riskan untuk dia bisa putus, kemungkinan seperti ini. Tapi overall sih cukup ya bikin penasarannya jadi terobati lah, jadi terbayar penasarannya ngelihat brand besar ini ngeluarin floating line yang cukup unik lah, yang warnanya juga cukup mencolok. Dan harganya sendiri kalau di website Spanyol itu sekitar 250 ribuan. Tapi saya coba cek di beberapa marketplace Indonesia, ini ada yang jual di harga kalau tidak salah sekitar 500 sekian, hampir 600 ribu. Nah, kita tinggal kita coba pakai nanti apakah bisa kuat. Mungkin suatu saat saya akan bikin review lagi, ini kuatnya berapa lama dan dia kelemahannya apa aja gitu. Jadi sekalian juga untuk beberapa floating line, saya akan kasih beberapa referensi floating line yang dipakai oleh saya dan teman-teman East Lombok Spearfishing. Jadi seperti ini. Ini ada 4 jenis floating line yang dipakai oleh teman-teman di East Lombok Spearfishing. Yang ini yang belum pernah dicoba, yang dari Crazy. Yang ini adalah handmade. Ini sebenarnya cuma iseng-iseng doang nih. Ini adalah
selang yang biasa digunakan tukang bangunan untuk mengukur kemiringan, kayak alat ukur apa gitu namanya. Dan ini sih dan cukup mengambang, cuman memang agak repotnya dia terlalu tebal. Nggak tahu kalau mungkin ternyata ada yang lebih tipis, saya juga tidak tahu. Dan kalau ini memang direncanakan akan dicoba untuk diberikan cairan glow in the dark nanti di dalamnya ini, supaya nanti malam, supaya ketika dia spearfishing malam, dia apakah dia bisa menyala atau tidak. Ini yang handmade nih, bikin sendiri, ditambahin seperti inilah. Terus kalau yang ini adalah banji, ini adalah tali nilon. Tali nilon yang banyak kita dapatkan di toko-toko bangunan. Ini malah sering saya pakai dan cukup aman sebenarnya, lebih cukup aman, dan karena dijual harganya juga cukup relatif terjangkau ya. Untuk ini tali-tali pramuka nih, seperti ini. Terus yang terakhir adalah tali, ini tali apa ya namanya ya? Ini tali pramuka sih kalau nggak salah dulu, kalau masih ingat waktu masih sekolah nih ikutan pramuka. Ini yang cukup sering juga saya pakai biasanya untuk ini, yang biasanya langsung lari ke shaft dan panjangnya sekitar 20 meter, dan ini pun juga harganya tidak terlalu mahal ya, sangat cukup terjangkau. Dan kalau dari ketahanannya mungkin ini yang paling kuat kali ya. Ini juga pun kuat. Hanya cuman tinggal ini saja yang perlu dibuktikan kekuatannya. Itu dulu teman-teman, review singkat tentang floating line. Semoga teman-teman di luar sana juga bisa dapat referensi kecil lah, tipis-tipis lah, untuk memilih floating line yang sekiranya cocok buat dipakai sama teman-teman dan cocok dengan kantongnya teman-teman. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.